Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jebriansyah, NPM 1711054. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 yang beranggotakan Reza Nopan Setiawan 1711015, Dani Agus Prianto 1711041, Rido Habibi 1711112, dan Wilda Saputri 1711118. Di sini saya mencoba menjelaskan tentang tugas kami, yaitu tentang metode Simple Multi Attribute Rating Teknik Q atau SMART dalam sistem pendukung keputusan, yang berisikan penjelasan tentang metode SMART, perhitungan Simple Multiple atau SMART, dan contoh kasus dalam metode SMART. Yang pertama yaitu penjelasan atau pengertian tentang metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Teknik Q. Merupakan metode pengambilan keputusan yang multi atribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Teknik pembuatan keputusan multi atribut ini digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Pembobotan pada SMART menggunakan skala antara 0 sampai dengan 1. Sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai pada masing-masing alternatif. Model yang digunakan dalam SMART yaitu adalah sebagai berikut dengan keterangan sebagai berikut: WJ nilai pembobotan kriteria J dan K kriteria, U dalam kurung AI nilai utility kriteria KI untuk kriteria KI. Yang kedua yaitu langkah-langkah perhitungan metode SMART. Tahapan-tahapannya itu ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan kriteria yang digunakan dalam menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem secara default memberikan skala 0 sampai dengan 100 berdasarkan prioritas yang telah diinputkan, kemudian dilakukan normalisasi. Menghitung normalisasi bobot dari setiap kriteria dengan membandingkan nilai bobot kriteria dengan jumlah bobot kriteria menggunakan persamaan berikut ini. Ini bobotnya, menentukan bobot dengan persamaan berikut ini. Yang ketiga, memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Nilai kriteria untuk setiap alternatif ini dapat berbentuk data kuantitatif atau angka, ataupun berbentuk data kualitatif. Yang keempat, hitung nilai utility untuk setiap kriteria masing-masing. Yang pertama, dalam menghitung nilai utility yaitu ada 2 kriteria, yaitu kriteria biaya atau cost kriteria. Kriteria yang bersifat lebih diinginkan nilai yang lebih kecil. Suatu kriteria waktu pengiriman dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Untuk menghitung kriteria biaya atau cost kriteria menggunakan persamaan berikut ini. Ini persamaannya atau rumusnya. Ini keterangannya. Dan yang kedua, kriteria keuntungan benefit atau benefit kriteria. Kriteria yang bersifat lebih diinginkan nilai yang lebih besar. Kriteria seperti ini biasanya dalam bentuk keuntungan, misalkan kriteria kapasitas tangki untuk pembelian mobil. Dengan persamaan yang digunakan itu adalah sebagai berikut. Ini adalah persamaan yang harus digunakan. Ini keterangannya. Dan yang kelima, hasil dari perhitungan nilai akhir kemudian diurutkan dari nilai yang terbesar hingga yang terkecil. Alternatif dengan nilai akhir yang terbesar menunjukkan alternatif yang terbaik. Rumusnya, persamaannya adalah sebagai ini. Dengan keterangan UI nilai bobot total untuk alternatif KI, WJ nilai bobot kriteria KJ yang sudah ternormalisasi, UJ dalam kurung AI nilai utility kriteria KJ untuk alternatif. Dan ini adalah contoh kasus yang kami ambil dalam metode SMART. Pada sebuah perusahaan dengan kode P01 dengan beberapa kriteria untuk penentuan tender proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara sebagai berikut. Di sini ada yang pertama, menentukan jumlah kriteria dan subkriteria
kriteria dan subkriteria yang digunakan dalam penentuan pemenang tender proyek pada Dinas PU Lampung Utara dapat dilihat pada tabel yang pertama. Di sini ada 9 kriteria dan ada subkriterianya. Kita input di dalam tabel. Yang kedua, memberikan bobot kriteria. Pembobotan kriteria dilakukan dengan memberikan nilai 0 sampai dengan 100 sesuai dengan kepentingan dari masing-masing kriteria. Ini contohnya. Dari 9 kriteria, nilai bobotnya ada 60, 55, 55, 50, dan seterusnya. Dari nilai bobot yang diberikan, dijumlahkan. Semuanya dijumlahkan menjadi 1 hingga mendapatkan hasil jumlah yang seperti ini, 400. Dari 9 kriteria. Yang ketiga, menormalisasikan bobot dari kriteria. Dari setiap kriteria-kriteria tadi dinormalisasikan. Dengan ini menggunakan seperti ini contohnya, bobot SKT dibagi total seluruh bobot kriteria. Jadi yang pertama itu nilai bobot ini dibagi seluruh jumlah nilai bobot dari seluruh kriteria. Setiap kriteria dibagi jumlah seluruh nilai bobot. Seperti ini 60 dibagi 400 0,15 dan seterusnya sampai 9 kriteria. Yang ketiga, tabel hasil normalisasi bobot kriteria. Jadi ini tabel hasil dari bobot tadi, hasil dari normalisasi diinput lagi dalam tabel dan dijumlahkan lagi hingga mendapatkan jumlah hasil 1. Tadi kan 0 sampai dengan 1 pembandingnya, yang terbesarnya. Dan yang keempat, memberikan nilai utility setiap masing-masing kriteria. Tabel 4 nilai utility dari setiap subkriteria. Jadi ini memberikan nilai utility dari subkriteria. Bukan dari kriterianya ya, tapi dari subkriterianya. Memberikan nilai utility. Ini sampai dengan 9 kriteria tadi diberi nilai subkriterianya. Seperti ini kan. Dan yang kelima, hitung bobot nilai utility setiap kriteria masing-masing. Ini sudah dilihat nilai utility-nya, sudah ada pemberian kepada subkriteria tadi, dan ini nilai kriteria, nilai utility-nya. Kode perusahaannya P01 tadi, ini nilai-nilai utility-nya. Dan ini menormalisasikannya lagi pada nilai utility, dinormalisasikan kembali seperti tadi. Menormalisasikan nilai bobot tadi tuh. Yang ini menormalisasikan nilai utility sama seperti yang di atas tadi. Tabel ke-6 menginput nilai utility perusahaan setelah denormalisasi tadi. Nilai akhirnya kita input. Kita masukkan ini kode perusahaannya. Dan ini adalah hitungan nilai akhir ya. Jadi semuanya nilai akhir itu dijumlahkan dengan pengalian juga. Jadi dikali dan dijumlahkan. Ini kan hasil dari bobotnya tadi. Ini nilai utility-nya. Jadi 0,15 dikali 0 ditambah 0,135 dikali 0,6 ditambah lagi 0,135 dikali 0. Dan seterusnya hingga mendapatkan hasil 0,35. Dan ini tabel keputusan. Ada 3 kriteria penilaian tabel keputusan. Yang pertama, 0 sampai dengan 49 tidak berhak menjadi pemenang tender proyek. Yang kedua, 0,50 sampai dengan 0,75 patut untuk dipertimbangkan sebagai pemenang tender proyek. Dan yang ketiga, 0 sampai 76, 0,76 sampai dengan 1 berhak menjadi pemenang tender. Hasil akhir dari perhitungan nilai perusahaan tersebut adalah 0,35. Berdasarkan dari tabel keputusan, nilai perusahaan tersebut berada di 68 antara 0 sampai dengan 0,49. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan perusahaan dengan kode P01 atau PU Kabupaten Lampung Utara tidak berhak menjadi pemenang tender. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.